Sekarang kita membahas tokoh-tokoh dalam Mahabharata. Pengertian Mahabharata. Mahabharata berasal dari kata Maha dan Bharata. Kata Maha artinya besar, dan Bharata artinya keluarga Bharata. Mahabharata adalah kitab yang menceritakan keluarga Bharata. Salah satu keturunan keluarga Bharata adalah Pandawa dan Korawa. Kitab Mahabharata merupakan bagian dari kitab Itihasa. Cerita Mahabharata. Mahabharata merupakan salah satu epos besar dari Itihasa. Kitab Itihasa merupakan bagian dari kitab Weda. Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa, putra dari Dewi Satyawati. Cerita Mahabharata merupakan kisah kepahlawanan yang nyata atau benar-benar terjadi. Mahabharata menceritakan kisah Pandawa dan Korawa. Pandawa adalah tokoh yang baik dan hati mulia, sedangkan Korawa adalah tokoh yang tidak baik, memiliki sifat seperti iri hati, sombong, dengki, dan pemarah. Tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata diantaranya: 1. Sri Krishna. 2. Bhisma. 3. Widura. 4. Guru Drona. 5. Dewi Kunti. 6. Yudhistira. 7. Bima. 8. Arjuna. 9. Nakula. 10. Sahadewa. 11. Duryodhana. 12. Sakuni. Anak-anak, sekarang kita membahas Sri Krishna. Sri Krishna merupakan putra ke-8 dari Vasudewa dan Dewaki. Sri Krishna diyakini sebagai perwujudan dari Awatara Wisnu. Awatara Wisnu adalah turunnya Dewa Wisnu ke dunia, mengambil wujud sebagai Sri Krishna. Krishna selalu menegakkan dharma dan berada di pihak yang benar. Krishna bersahabat baik dengan Arjuna. Sekarang kita membahas Bhisma. Bhisma adalah putra dari Raja Santanu dan Dewi Gangga. Bhisma pada masa kecilnya bernama Dewa Brata. Bhisma berjanji untuk tidak menikah seumur hidup. Karena janjinya itu, ia dikenal dengan nama Bhisma. Bhisma sangat setia kepada keluarga dan negaranya. Bhisma merupakan kakek dari Korawa dan Pandawa. Ia selalu mengajarkan kebenaran pada cucu-cucunya. Sekarang kita membahas Widura. Widura merupakan putra dari Sri Krishna Dwipayana. Ia adalah adik tiri dari Pandu dan Drestarasta. Mereka bertiga memiliki ayah yang sama, namun ibunya yang berbeda. Ibu Widura adalah abdi istana di kerajaan Hastinapura. Widura memiliki sikap yang sangat jujur dan bijaksana. Widura menjabat sebagai Perdana Menteri di Hastinapura. Sekarang kita membahas Guru Drona. Guru Drona merupakan putra Maharshi Bharadwaja. Drona adalah guru dari Pandawa dan Korawa. Drona mengajarkan ilmu pengetahuan dan seni berperang. Beliau merupakan seorang guru yang sangat disiplin. Drona memiliki keahlian dalam mendidik murid-muridnya. Ia selalu memotivasi murid-muridnya agar menjadi siswa yang berbakat dan berkarakter. Sekarang kita membahas Dewi Kunti.
Dewi Kunti merupakan anak dari Prabu Surasena. Dewi Kunti diangkat menjadi anak oleh Raja Kunti Boja. Dewi Kunti adalah istri dari Pandu Dewanata. Dewi Kunti memiliki 3 orang putra, yaitu Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Ia juga sebagai ibu tiri dari Nakula dan Sahadewa. Dewi Kunti merupakan seorang ibu yang sabar dan penyayang. Sekarang kita membahas Yudhistira. Yudhistira merupakan putra Dewi Kunti dan Pandu. Dewi Kunti memohon anugerah kepada Dewa Yama agar melahirkan seorang putra yang bijaksana. Dari permohonan doanya itu lahirlah Yudhistira. Yudhistira dikenal sebagai sosok yang selalu menjalankan dharma. Yudhistira dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Sekarang kita membahas Bima. Bima adalah putra Pandu dan Dewi Kunti. Ia adalah adik dari Yudhistira, saudara kedua dari para Pandawa. Bima juga dikenal dengan sebutan Werkodara. Werkodara adalah anugerah dari Dewa Bayu. Dewa Bayu merupakan dewa angin, yaitu dewa pemberi kekuatan. Arjuna adalah putra Pandu dan Dewi Kunti. Arjuna merupakan saudara ketiga dari para Pandawa. Dewi Kunti berdoa kepada Dewa Indra supaya bisa memiliki anak. Dari doanya itu lahirlah Arjuna yang sangat pintar. Arjuna memiliki kecerdasan paling tinggi di antara para Pandawa. Nakula merupakan saudara kembar dari Sahadewa. Ia adalah putra Pandu dan Dewi Madri. Dewi Madri berdoa kepada Dewa Aswin supaya memiliki anak. Dari doanya Dewi Madri melahirkan Nakula. Nakula adalah saudara Pandawa yang paling tampan. Ia memiliki keahlian dalam ilmu kesehatan dan pengobatan. Sahadewa adalah saudara Pandawa yang paling muda. Ia adalah saudara kembar dari Nakula dan putra dari Dewi Madri. Dewi Madri memohon anugerah kepada Dewa Aswin supaya memiliki anak. Dari doanya lahirlah Sahadewa yang sangat pintar. Pandawa yang paling pintar adalah Sahadewa, terutama dalam ilmu pengetahuan perbintangan. Duryodhana adalah putra Drestarata dan Dewi Gandhari. Duryodhana merupakan pangeran kerajaan dari Hastinapura. Ia berteman dekat dengan Karna, putra dari Dewi Kunti. Duryodhana adalah saudara tertua dari para Korawa. Korawa merupakan 100 orang bersaudara. Dari 100 bersaudara, 1 orang adalah perempuan. Saudara perempuan Duryodhana bernama Dursala. Yang terakhir Sakuni. Sakuni adalah kakak dari Gandhari, putra Raja Gandhara. Sakuni merupakan penasihat utama Korawa. Ia juga merupakan paman dari para Korawa. Sakuni dikenal sebagai tokoh yang suka mempengaruhi orang lain dengan tujuan yang jahat. Ia mempengaruhi Duryodhana dan adik-adiknya agar selalu membenci para Pandawa. Sakuni suka bermain dadu dengan curang. Permainan dadu Sakuni menyebabkan para Pandawa dan Kaurawa berperang. Demikian penjelasan tokoh-tokoh dalam Mahabharata. Semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.